Film dibuka dengan seorang anak yang mungil bernama Syahida yang tengah menemani ayahnya yang sedang mengembala kambing. Dan ia pun sangat suka dengan anak kambing peliharaan ayahnya. Ketika itu, Syahida disuruh oleh ayahnya untuk pulang cepat. Dikarenakan hari mulai gelap, Syahida pun langsung beranjak pulang sambil mendorong mainan rodanya menuruni bukit. Ketika itu, mainan roda Syahida terlepas dan ia pun langsung mengejar mainan rodanya. Karena Syahida berlari mengejar roda mainnya di bukit yang curam itu, sehingga Syahida pun jatuh dan terguling ke bawah. Sesampainya sang ayah di rumah, ia pun langsung ditanya oleh sang ibu, di mana Syahida? Kenapa Syahida belum sampai di rumah? Mendengar hal itu, sontak sang ayah pun langsung panik, karena Syahida seharusnya sudah pulang lebih awal. Sang ayah pun langsung mencari Syahida dan ditemani oleh warga kampung, dan salah satu warga menemukan Syahida. Alhamdulillahnya, Syahida masih selamat, karena Syahida tergantung di ranting pohon. Syahida adalah anak kecil yang tidak bisa berbicara atau bisu, sehingga saat itu Syahida hanya bisa menunggu seseorang untuk menolongnya. Akibat kejadian tersebut, para warga kampung pun memberi solusi untuk penyembuhan Syahida kepada ibu dan ayah Syahida, dan mereka pun menyarankan untuk membawa Syahida ke tempat suci yang berada di India, supaya Syahida bisa berbicara. Namun masalahnya, mereka tinggal di Pakistan, dan India adalah negara tetangga. Sang ayah tidak bisa pergi ke sana, karena ia pernah tergabung dalam militer Pakistan, sehingga tak mungkin mendapatkan visa. Mendengar hal itu, si ibu berkata, dia yang akan membawa Syahida ke India. Bagaimanapun caranya, ia ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya Syahida, agar Syahida bisa berbicara kembali, sehingga bisa pergi ke sekolah dan bermain bersama teman-temannya. Untuk membiayai perjalanan itu, sang ayah pun harus menjual domba-dombanya kepada orang lain. Keesokan harinya, sang ayah mengantar Syahida dan ibunya Syahida ke stasiun kereta api yang akan menuju India. Sangat berbahaya untuk Syahida dan ibunya pergi ke India. Selain mereka adalah orang Pakistan, mereka juga seorang Muslim, dan kedua negara ini sebelumnya pernah berkonflik. Singkat cerita, Syahida dan ibunya pergi ke tempat suci yang disebutkan, berharap dengan mengikuti ritual-ritual yang diadakan, Syahida bisa berbicara. Kepercayaan orang mereka, syair-syair dari tempat suci itu bisa mengabulkan harapan dan terbilang mujarab. Setelah itu, mereka pun kembali ke Pakistan menggunakan kereta api. Di tengah perjalanan, kereta yang mereka tumpangi mengalami kerusakan, sehingga perjalanan mereka sementara dihentikan, sampai kerusakan dapat diperbaiki. Menunggu hal itu, orang-orang pun pada beristirahat dan tidur sejenak, termasuk ibunya Syahida. Ketika itu Syahida terbangun, dia melihat di luar ada anak-anak domba. Karena sudah terbiasa bermain dengan anak-anak domba, Syahida pun memutuskan keluar dari kereta untuk bermain dengan anak domba itu. Namun ketika Syahida masih di luar, kereta pun berjalan kembali. Malang buat Syahida, dia hanya bisa mengejar kereta itu dengan langkah kecilnya dan tidak bisa berteriak memanggil ibunya. Kereta pun semakin lama semakin melaju. Syahida saat itu hanya bisa menangis karena ditinggalkan kereta yang keluar menuju Pakistan. Tidak lama setelah itu, Syahida melihat kereta api lain yang melintas, berpikir bahwa kereta ini punya tujuan yang sama. Dia pun menaiki kereta barang ini. Namun sayang, kereta barang ini malah melaju ke arah yang berlawanan. Sementara itu di kereta penumpang, ibu Syahida terbangun dan menyadari Syahida tidak ada di kereta. Dia pun berteriak memanggil-manggil Syahida. Karena panik, ia menyuruh kereta berhenti. Pencarian Syahida pun dilakukan. Namun sayang, karena Syahida udah naik kereta lain, dia pun tidak ditemukan. Namun si ibu bersikeras untuk mencari Syahida sendiri. Tapi masalahnya, kereta sudah masuk wilayah Pakistan. Dan untuk kembali ke India, si ibu harus memiliki visa. Karena tidak bisa berbuat apa-apa lagi, mereka pun membuat laporan ke polisi. Mereka hanya berharap Syahida bisa bertemu dengan orang-orang baik yang bisa menjaganya. Syahida yang tidur di kereta barang pun terbangun keesokan paginya. Terbangun di tengah-tengah warga India yang lagi merayakan perayaan Dewa Hanuman. Syahida bergabung masuk ke dalam keramaian itu. Di sana dia melihat seorang pria yang bernama Bajrangi yang menari-nari dan bernyanyi untuk perayaan tersebut. Ketika acara tersebut selesai, Bajrangi melihat Syahida menatapnya. Karena tahu gadis kecil ini gak menatap siapa-siapa selain dirinya, dia pun menawarkan Syahida minuman. Syahida pun langsung berlari ke arah Bajrangi dan menghabiskan minumannya. Terlihat Syahida sangat haus. Bajrangi pun memutuskan untuk membelikan makanan untuk Syahida. Ketika Syahida makan, mereka pun sambil menanyakan nama. Namun Syahida yang tidak bisa berbicara itu tentunya hanya diam 1000 bahasa. Bajrangi pun menyuruhnya untuk menghabiskan makanannya, kemudian pergi meninggalkan meja. Tapi setelahnya, Syahida malah mengikuti Bajrangi. Karena bingung mengira Syahida lagi tersesat, Bajrangi membawa Syahida ke kuil Hanuman.
Bajrangi menyuruh Syahidah berdoa supaya orang tuanya menemukan dirinya kembali. Sekali lagi Bajrangi pun meninggalkan Syahidah di sana, kemudian dia pulang. Ketika udah naik bis, Bajrangi pun melihat Syahidah mengejarnya, sehingga dia meminta sopir untuk berhenti. Bajrangi pun membawa Syahidah ke kantor polisi, namun polisi menolak jika Syahidah tinggal di sana. Tapi gimana kalau orang tuanya mencarinya dan melaporkannya ke sini, kata Bajrangi. Coba kau lihat, di sini banyak pencuri dan preman. Gadis kecil ini tidak bisa tinggal di sini. Gimana kalau orang tuanya tidak datang? Begini saja, kata si petugas, kau tulis kontakmu di sana. Nanti jika ada konfirmasi, aku akan menghubungimu, kata polisi. Akhirnya Bajrangi membawa Syahidah pulang. Di dalam bis, Bajrangi bertanya di mana Syahidah tinggal dan menyebutkan semua nama kota di India. Syahidah hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala karena Syahidah memang bukan kewarganegaraan India. Para penumpang lain pun sampai membantu Bajrangi untuk menyebutkan kota-kota yang mungkin adalah kota tempat Syahidah berasal. Namun tidak satu pun kota itu yang membuat Syahidah mengangkat tangannya. Bajrangi sebenarnya bukan berasal dari kota Delhi. Karena permintaan ayahnya yang udah meninggal, dia pun harus pergi ke kota Delhi, mengunjungi teman ayahnya yang bernama Dayanan. Di sanalah dia bertemu dengan Rashika, anak dari Dayanan. Bajrangi tinggal di sana untuk beberapa hari. Di sana dia sering menemani Rashika. Entah itu ketika Rashika lagi bekerja sebagai guru, beribadah, atau berbelanja. Kedekatan itu membuat Rashika jatuh hati pada Bajrangi. Suatu ketika, rumah Dayanan didatangi oleh temannya, bermaksud untuk melamar Rashika. Namun Rashika pada saat itu udah jatuh hati pada Bajrangi dan memutuskan untuk menolak lamaran tersebut. Untungnya Dayanan menghargai keputusan anaknya yang mudah memilih jodohnya sendiri. Lamaran pun dibatalkan dan Bajrangi dikasih waktu 6 bulan untuk membeli rumah sendiri sebagai syarat pernikahan dirinya. Dan karena itulah Bajrangi kembali datang ke Delhi untuk mengabarkan ke orang tua Rashika tentang perkembangan DP rumah yang lagi diusahakan Bajrangi. Para penumpang bis pun senang mendengar cerita cinta Bajrangi. Tibanya di rumah Rashika, Bajrangi pun menjelaskan tentang Syahidah sebagai anak yang hilang. Dayanan pun berkata, gimana kalau orang tua Syahidah tidak mencari anaknya? Sampai kapan kau mau begini? Menolong orang lain tanpa dirimu? Kau harusnya kerja keras membelikan Rashika rumah. Barulah kau bisa menikah. Ingat itu, kata Dayanan. Ketika menemani Rashika berbelanja, Bajrangi pun berkata pada Rashika, mungkin Syahidah ini anak dari kasta Brahmana karena kulitnya yang putih. Kemudian gimana kalau orang tuanya nggak mencarinya? Kata Rashika, siapa tahu dia adalah anak yatim piatu. Ada benarnya juga perkataan Rashika dipikir Bajrangi. Tapi kalau Syahidah anak yatim piatu, Dewa akan mengabarinya padaku, kata Bajrangi dengan yakin. Sementara itu di rumah, Syahidah yang tidak terbiasa memakan masakan orang India pun memutuskan untuk menyelesaikan makanannya dengan cepat dan keluar dari dapur. Dan ketika di dapur, dia mencium aroma ayam goreng yang dimasak oleh tetangga Dayanan yang kebetulan merupakan seorang muslim. Jadi Syahidah pun memutuskan untuk pergi ke sana. Jadi ketika Bajrangi dan Rashika kembali ke rumah, mereka mendengar kabar kalau Syahidah hilang. Akhirnya setelah dilakukan pencarian, Rashika menemukan Syahidah yang tengah memakan ayam dan daging di rumah seorang muslim. Bajrangi pun kaget dan ternyata dugaannya salah. Karena kalau Syahidah dari kasta Brahmana, dia tidak akan memakan daging hewan. Informasi tentang Syahidah pun masih belum mereka ketahui, karena kondisi Syahidah yang bisu. Di rumah makan pun, Syahidah dipesankan ayam dan makan terpisah dari mereka. Mungkin Syahidah adalah kasta kesatria, karena mereka kadang-kadang juga makan daging, kata Bajrangi yang masih berpikir kalau Syahidah adalah orang Hindi seperti mereka. Di sana Syahidah pun menangis ketika melihat seorang anak yang disuapin ibunya. Karena melihat Syahidah menangis, Rashika dan Bajrangi pun mencoba menghibur Syahidah dengan melakukan joget ayam. Mereka terus menghibur Syahidah agar tak bersedih lagi. Hari demi hari pun berlalu. Bajrangi dan Rashika sering membawa Syahidah kemanapun mereka pergi, bahkan ketika beribadah di pasar. Tapi Syahidah adalah seorang muslimah. Dia pergi beribadah di sebuah musola yang di pasar. Bajrangi yang melihat Syahidah yang beribadah pun kaget dan menyadari kalau anak kecil yang dia tolong ternyata adalah seorang muslimah. Dia pun keluar dari musola itu dan mengabari hal ini kepada Rashika. Bajrangi takut kalau ayahnya mengusirnya, karena Dayanan gak mau ada umat agama lain yang tinggal di rumahnya. Tapi Rashika gak mau meninggalkan Syahidah, karena Syahidah cuma anak kecil yang berumur 6 tahun, jauh dari rumah dan jauh dari orang tua. Soal kasta dan agama itu omong kosong. Jangan buang-buang waktu kita untuk urusan yang sepele. Kau adalah orang baik.
karena itulah aku cinta padamu, kata Rasika. Mereka pun ke dalam untuk mencari Syahidah. Dan di sana Bajrangi mendapat pelukan dari seorang anak kecil yang masih polos. Dalam hatinya, Bajrangi pun berjanji akan tetap mengantarkan Syahidah pulang ke rumahnya. Di rumah, Bajrangi khawatir kalau Dayanan tahu dia membawa orang Islam naik ke rumahnya. Namun Rasika berkata, siapa yang akan bilang ke ayahnya? Tidak akan ada yang tahu tentang hal ini, kata Rasika. Di saat yang sama, di rumah ini lagi nonton bareng pertandingan kriket antara India melawan Pakistan. Ketika Pakistan berhasil mencetak angka dan memenangkan pertandingan, Syahidah yang bertepuk tangan dan menari-nari di depan TV, yang membuat semua orang keheranan. Apalagi Syahidah mencium bendera Pakistan yang ada di TV. Sontak saja, semua yang ada di situ kaget. Bajrangi pun bertanya ke Syahidah, apakah dia berasal dari Pakistan? Syahidah pun angkat tangan dan menganggukkan kepalanya. Dayanan pun marah besar kepada Bajrangi dan menyuruh Bajrangi untuk mengantarkan Syahidah ke kedutaan Pakistan di India. Dayanan masih punya dendam tersendiri sama orang Pakistan akibat konflik yang lalu. Dayanan pun gak mau kalau Syahidah berada di dalam rumahnya lagi. Jadi keesokan harinya, Bajrangi mencoba pergi menuju kedutaan Pakistan dan menjelaskan yang terjadi. Namun karena paspor Syahidah ada dengan ibunya, jadi permintaan itu pun ditolak. Bajrangi pun diusir oleh petugas keamanan karena terus memaksa untuk meninggalkan Syahidah di sana. Di saat yang bersamaan, terjadinya kerusuhan di kantor kedutaan tersebut. Untungnya mereka berhasil keluar, namun efek kerusuhan itu, kantor kedutaan Pakistan ditutup dan visa untuk ke Pakistan dibekukan selama 1 bulan lamanya. Ketika Bajrangi meminta bantuan agen travel, mereka tidak bisa membuat paspor untuk pergi ke Pakistan. Namun dari sana Bajrangi dikasih info kalau ada cara buat dia untuk pergi ke perbatasan tanpa paspor. Namun petugas ini meminta sejumlah uang yang sangat banyak kepada Bajrangi. Malam harinya, ketika Bajrangi menghitung uang yang dia punya, Rasika memberikan uang tabungannya untuk Bajrangi, uang DP rumah mereka. Namun untuk saat ini, yang terpenting adalah memulangkan Syahidah, kata Rasika. Dengan uang yang terkumpul, Bajrangi kembali membawa Syahidah ke agen travel dan meninggalkan Syahidah di sana. Sebenarnya Syahidah menolak untuk pergi bersama petugas itu, namun Bajrangi tidak punya pilihan lain. Sambil menangis pun dia meninggalkan Syahidah di sana. Dalam perjalanan pulang, dia melihat orang menjual gelang yang disukai Syahidah. Jadi Bajrangi pun memutuskan untuk membelikan hadiah perpisahan. Dan ia pun dengan cepat memutuskan menyusul Syahidah ke tempat agen travel. Namun udah telat, kantor agen travelnya udah keburu tutup. Namun dari kejauhan, Bajrangi melihat mereka berdua yang tengah menaiki becak. Jadi dia pun mengejar becak tersebut. Ketika berhasil menyusul, dia mendapatkan informasi dari supir becak tadi kalau mereka berdua pergi ke hotel itu. Bajrangi pun lalu menyusul mereka. Hotel ini adalah hotel tempat pengecoran, hotel yang gak bagus. Bajrangi pun kemudian langsung mencari Syahidah dari kamar ke kamar dan mendapatkan kalau si petugas tadi tengah bertransaksi kepada mucikari. Bajrangi pun marah, matanya merah dan darahnya mendidih. Syahidah pun langsung berlari memeluk Bajrangi. Preman yang ada di situ mencoba merebut Syahidah kembali, tapi Bajrangi berhasil melempar orang itu keluar dari jendela. Satu persatu preman di sana dihajar Bajrangi termasuk si petugas travel. Karena nggak bisa mempercayai siapapun, Bajrangi memutuskan untuk memulangkan Syahidah ke Pakistan sendirian, tanpa paspor, tanpa visa. Bajrangi dengan keyakinannya pun berniat untuk memulangkan Syahidah dengan usahanya sendiri. Singkat cerita, mereka pun pergi dengan bis dan melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki. Di tengah-tengah perjalanan, Bajrangi dicegat oleh seorang lelaki bernama Ali. Dia pun ditawari tumpangan tapi harus membayar sejumlah uang. Bajrangi menolak dan memilih untuk terus berjalan. Tapi Ali meyakinkan kalau pagar perbatasan itu dialiri oleh listrik tegangan tinggi. Petugas perbatasan pun akan menembakimu. Baru bertanya ke mayatmu, apakah kau orang India atau Pakistan, kata Ali. Demi kebaikan anak ini, mari ikut denganku. Akhirnya Bajrangi pun naik mobil ini. Sesampainya di perbatasan, Ali kemudian memandu mereka untuk melewati pagar itu dengan terowongan. Ketika mereka sampai di seberang, Bajrangi gak mau pergi sampai dia meminta izin dulu kepada tentara jaga supaya diizinkan untuk lewat. Ali pun gak habis pikir kenapa Bajrangi punya pikiran seperti itu. Tentara jaga akan menembaki kita, katanya. Namun Bajrangi adalah orang jujur, dia harus meminta izin dulu. Ali pun akhirnya lari meninggalkan mereka. Ketika tentara jaga memergoki mereka, Bajrangi mengatakan semuanya dengan jujur, termasuk cara dia melewati pagar itu dengan terowongan. Namun itu semua tidak ada gunanya.
mereka tetap disuruh kembali ke India. Tak lama setelah itu, dengan melewati terowongan yang lain, mereka pun menyeberang lagi. Kali ini Bajrangi masih tetap jujur, namun dia ditendang oleh tentara jaga karena keyakinannya. Karena melihat Syahidah yang menangis, sang komandan pun menyuruh anak buahnya berhenti memukul Bajrangi. Komandan itu pun memutuskan, kami akan kembali ke sini 10 menit lagi. Kami tidak akan tahu kalau kau pergi ke Pakistan ataupun kembali ke India. Tapi kalau kulihat kau masih di sini, maka kau akan kutembak, katanya. 10 menit kemudian, Bajrangi dan Syahidah tidak pergi dari sana. Bajrangi tetap kekeh kalau dia butuh izin dari tentara jaga dan berjanji jika udah mengantarkan Syahidah ke orang tuanya, maka dia akan kembali. Akhirnya hati komandan pun luluh juga. Mereka berdua kemudian mendapatkan izin untuk masuk ke Pakistan. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan. Ketika mereka beristirahat untuk makan dan minum, Bajrangi pun menyuruh Syahidah untuk makan dengan cepat karena ada polisi di sana. Ketika mereka pergi, para polisi itu mengejar mereka dan mencari borgolnya. Bajrangi bilang mereka nggak mengambil borgol. Buat apa mencuri borgol, katanya. Ternyata setelah digeledah, Syahidah yang mengambilnya karena berpikir itu adalah gelang. Mereka pun ditangkap polisi dan Bajrangi dianggap mata-mata India karena tidak punya paspor dan visa. Sementara itu, seorang reporter yang tengah mengabarkan sebuah berita di terminal. Di sana dia mendapatkan info dari warga sekitar kalau ada mata-mata India yang tengah ditangkap. Karena itu berita yang panas, dia pun segera pergi. Sesampainya di kantor polisi, dia pun langsung mewawancarai Bajrangi dan merekamnya untuk berita. Ketika itu mereka punya waktu yang singkat, jadi Bajrangi nggak bisa menjelaskan begitu banyak. Bajrangi pun ditanyakan mengenai misinya ke Pakistan, padahal berulang kali dia menjelaskan bahwa dia hanya ingin mengantarkan Syahidah ke orang tuanya kembali. Di saat yang sama, Syahidah melihat gambar bukit di kalender. Dia pun menganggukkan kepala ketika Bajrangi bertanya, apakah itu adalah tempat di mana kau tinggal? Polisi pun bertanya, kenapa Syahidah tidak bisa berbicara? Dia pun berkata, kalau Syahidah nggak punya lidah, sampai menekan mulut anak kecil ini. Bajrangi pun marah dan menghajar para polisi yang ada di sana, lalu melarikan diri. Reporter yang lagi meliputi di depan kantor polisi pun segera mengikuti Bajrangi. Ketika Bajrangi dan Syahidah naik bis, reporter ini juga ikut naik untuk memata-matai Bajrangi. Reporter ini menelpon polisi dan mengabarkan kalau dia lagi berada di dalam bis yang sama dengan Bajrangi dan menginformasikan nama bis itu. Bajrangi pun bertanya kepada karnet bis tentang gambar yang ditunjukkan. Semua penumpang pun dikasih lihat, berharap ada informasi mengenai tempat tersebut. Di saat itu, si reporter menyadari kalau Bajrangi bukan mata-mata. Dia pun membuka penyamaran dirinya, timing yang tepat sekali. Karena ketika polisi mencegah, di sini karnet bis dan para penumpang mengerti tentang keadaan ini dan menutupi fakta itu. Mereka bertiga pun udah bersembunyi di atas bis. Bajrangi dan Syahidah pun selamat dari kejaran polisi. Mereka bertiga pun setelah itu beristirahat di sebuah masjid sampai besok pagi. Bajrangi pun kaget ketika mengetahui kalau tempat dia beristirahat adalah masjid. Dia pun langsung keluar. Di situ dia bertemu dengan seorang ustadz dan berkata bahwa masjid itu terbuka untuk semua orang dan mempersilahkan kepada Bajrangi untuk masuk ke dalam. Di sana Bajrangi menjelaskan semuanya kepada sang ustadz dan meminta informasi tentang daerah yang ada di gambar itu. Namun baik ustadz ataupun murid-muridnya tidak ada yang tahu tempat tersebut. Di saat yang sama, patroli polisi pun kian ketat di luar sana. Untungnya keberadaan Bajrangi dan Syahidah dirahasiakan oleh sang ustadz karena tidak mungkin keluar dengan patroli polisi di mana-mana. Mereka pun akhirnya menyamar sebagai seorang muslimah bercadar sehingga mereka bisa keluar dan dibantu oleh sang ustadz. Mereka bertiga pun diantar untuk melanjutkan perjalanan dengan rute yang aman dari patroli polisi. Bajrangi memang selalu memegang teguh kejujurannya, tapi beda dengan si reporter yang bernama Nawab ini. Nawab menyuruh Syahidah menyumbat knalpot mobil orang lain dengan pisang. Jadi ketika mobil itu mogok, Nawab berpura-pura membenarkan mobil tersebut, sehingga mereka pun mendapatkan tumpangan. Tapi benar kata Bajrangi, ketidakjujuran itu adalah hal yang tidak dibenarkan. Mobil yang mereka tumpangi adalah mobil kepala polisi yang lagi cuti. Dia terpaksa masuk ke kantor karena mendengar ada mata-mata India yang masuk Pakistan. Suasana pun tambah tegang ketika kepala polisi ini menawarkan mereka untuk diantarkan sampai di rumah. Jadi ketika sampai di kantor polisi, mereka pun gak ada pilihan lain ketika polisi ini menyuruh salah satu anak buahnya untuk mengantarkan mereka bertiga. Singkat cerita,
Kepala polisi pun akhirnya tahu bahwa yang dia tumpangi tadi adalah tersangka. Setelah menjalankan tipu muslihat mereka, untungnya mereka pun berhasil lolos dari situasi yang tegang ini. Mereka pun melanjutkan perjalanan, menumpang dari satu kendaraan ke kendaraan yang lain, menumpang menginap di satu tempat ke tempat lain. Perjalanan mereka pun mendekati daerah tinggal Syahidah, namun mereka belum menemukan di mana tempatnya rumah Syahidah. Sementara itu di India, Rashika mengkhawatirkan Bajrangi yang belum menghubunginya sejak keberangkatannya. Ayahnya pun kaget dan marah-marah ketika mengetahui kalau Bajrangi pergi ke Pakistan tanpa paspor dan visa. Dayanan pun marah karena berprasangka buruk kalau orang Pakistan akan mencelakai Bajrangi. Rashika pun marah karena sebab ayahnya yang memaksa Bajrangi untuk mengantarkan Syahidah lah. Sehingga Bajrangi memutuskan untuk pergi. Jika ayah terus seperti ini, aku juga akan pergi ke Pakistan sendirian juga, tanpa paspor dan visa, kata Rashika. Kameramen Nawab juga tertangkap polisi, dan dia diminta keterangan tentang keberadaan Nawab. Dia diminta untuk terus menghubungi Nawab setiap 1 jam 1 kali. Di lain tempat, Bajrangi sempat berpikir untuk menyerahkan dirinya kepada polisi, supaya mereka mencari keberadaan orang tua Syahidah. Namun Nawab mencegahnya dan berkata kalau bisa masuk penjara. Dan gak ada satu orang pun yang tahu keberadaanmu. Lagi pula polisi di sini belum tentu sepertimu yang berusaha keras. Mungkin mereka akan mencoba beberapa hari sebelum akhirnya Syahidah dibawa ke panti asuhan. ऐसे भागे जैसे भूत दिख गया अच्छा दरगाह और मस्जिद के नाम से तो Nawab pun memikirkan solusi lain. Dia mencoba menjual kisah ini ke stasiun televisi sehingga mencari keberadaan orang tua Syahidah jadi lebih mudah. Tapi sayang, usahanya gagal karena nggak ada stasiun TV yang mau dengan berita tersebut. Berita komen mudah dijual, tapi kisah sayang seperti ini malah nggak mendapatkan tempat, kata Nawab. Mereka pun memutuskan untuk pergi ke sebuah tempat suci, di mana di sana kabarnya bisa mempertemukan orang-orang yang terpisah. Di saat yang sama, Nawab mendapatkan telepon dari rekannya dan dia memberitahukan kemana tujuan setelah ini. Mendengar hal itu, polisi pun langsung bergerak cepat ke sana, menyusul mereka. Sesampainya di tempat ibadah itu, Bajrangi pun langsung mengikuti ritual yang ada di sana, berharap Syahidah bertemu lagi dengan orang tuanya. Bajrangi yang gak sadar kalau di sana ada ayah dan ibu Syahidah. Sayangnya Syahidah saat itu tertidur dan gak melihat kehadiran orang tuanya di sana. Sementara itu, Nawab melakukan reporter sendiri. Dalam rekaman itu, Nawab menceritakan tentang kisah Bajrangi yang nekat menembus perbatasan hanya untuk mengantarkan Syahidah ke orang tuanya. Nawab berharap dengan video ini, Bajrangi bisa mengantarkan Syahidah dan juga pulang ke India dengan selamat. Setelah itu pun dia mengupload video tersebut di YouTube. Di video tersebut, dia juga mengabarkan kalau stasiun TV menolak untuk menyiarkan berita ini karena kisah ini dianggap sampah dan buang-buang waktu. Ketika lagi di warnet, Nawab melihat rekannya dan juga para polisi yang datang. Nawab sadar kalau lokasinya dan Bajrangi udah diketahui oleh polisi. Untungnya Nawab dengan cepat menyusul Bajrangi. Kemudian mereka pun lari dari lokasi. Ketika rekan Nawab menelepon, Nawab berkata kalau mereka sekarang menuju ke lokasi lain untuk mendoakan Syahidah agar polisi pun pergi dari sana. Ketika tengah beristirahat, Nawab mengabarkan kalau dia udah mengunggah reportasenya ke YouTube, berharap videonya menjadi viral dan orang-orang membantunya menyebarkan pesan tersebut. Ternyata nggak sengaja ibu Syahidah terekam kamera Nawab. Mereka pun mengetahui si ibu baru turun dari salah satu bis dan mereka pun berencana akan melacaknya dari mana bis itu turun sehingga mereka bisa mencari daerah tempat tinggal Syahidah. Keesokan paginya, bis itu pun datang. Mereka langsung menanyai si supir di mana informasi rute yang dilewati si supir. Akhirnya diketahui kalau Syahidah berasal dari desa Sultanpur. Sementara itu, video yang diunggah Nawab ke YouTube pun akhirnya diketahui polisi. Mereka pun memerintahkan untuk menyebarkan video ini ke semua stasiun polisi. Karena itulah patroli polisi menjadi ketat. Bis yang mereka tumpangi pun akan diperiksa polisi. Namun Bajrangi menyuruh Nawab untuk tetap mengantarkan Syahidah dan dia akan menunjukkan diri ke polisi sehingga mereka berdua punya waktu untuk berlari. Bajrangi pun kejar-kejaran dengan polisi dan mendapatkan pukulan. Dia pun akhirnya tertangkap. Sementara itu Nawab berhasil mengantarkan Syahidah pulang ke desanya. Berkat perjuangan keras dari seorang Bajrangi, ibu dan anak itu pun berhasil bertemu kembali. Sementara itu Bajrangi pun dihajar habis-habisan oleh polisi dan disiksa dan ditahan. Video yang Nawab upload pun menjadi viral
ditonton jutaan orang. Bahkan kabar ini sampai ke India, ditonton oleh Rashika. Semua media cetak pun memberitahukan hal ini. Rakyat Pakistan bersimpati pada sosok Bajrangi. Namun si bapak laknat ini tetap memaksa Bajrangi harus mengaku sebagai mata-mata India. Bahkan mengancam mencutikan petugas ini kalau dia nggak berhasil membuat Bajrangi mengaku. Tugas ini pun heran dengan pikiran atasannya, tapi untungnya dia masih punya hati nurani. Dia pun berpikir kalau seorang pria seperti Bajrangi sampai ditahan di penjara Pakistan seumur hidup, maka itu akan menodai kehormatan negaranya. Dia pun gak mau membiarkan hal itu terjadi. Sementara itu, Nawab akhirnya dibantu oleh sebuah stasiun TV untuk menyebarkan berita ini. Nawab berkata bahwa Bajrangi saat ini ditahan di penjara Pakistan. Karena permusuhan dua negara, Nawab mengajak para pemirsa untuk mengakhiri permusuhan ini, baik itu rakyat India ataupun Pakistan, supaya kita bisa membesarkan anak-anak kita dengan penuh cinta, bukan kebencian, katanya. Nawab pun mengajak para pemirsa untuk melakukan aksi besar-besaran di perbatasan untuk memastikan Bajrangi bisa kembali ke India dengan selamat. Kabar itu pun membuat kepala polisi kalang kabut dan panik. Dan benar aja, keesokan paginya ribuan orang datang bergabung dalam aksi menuntut kebebasan Bajrangi dari sisi India maupun Pakistan. Semua berkumpul di perbatasan. Nawab akhirnya bertemu lagi dengan Bajrangi, mengabari bahwa Syahidah telah bertemu dengan orang tuanya. Nawab pun menyuruh Bajrangi untuk mengunjungi Pakistan lagi, tapi bukan dengan terowongan, melainkan dengan paspor. Semua orang pun mengantarkan Bajrangi dengan meneriakkan namanya. अपने माँ बाप के साथ में है। बजरंगी भाईजान, बजरंगी भाईजान। Sebenarnya para tentara perbatasan tidak mau membukakan pintu gerbangnya, namun karena mereka kalah jumlah, terpaksa mereka mengalah dan membiarkan Bajrangi menyeberang. Orang-orang Pakistan pun membuka gerbang tersebut. Bajrangi dengan tertatih-tatih berjalan keluar menuju wilayah India, di mana Rashika keluarganya udah siap menyambut Bajrangi. Ketika Bajrangi menyeberang, Syahidah pun menyusul untuk berpisah, mungkin untuk terakhir kalinya, tapi Bajrangi udah keburu menyeberang dan hampir masuk ke wilayah India. Syahidah yang gak bisa memanggil Bajrangi karena udah terlalu jauh, namun secara ajaibnya, Syahidah berhasil berbicara kembali. Keinginannya untuk memanggil Bajrangi memicu suaranya keluar. Paman, itu kata pertama yang Syahidah ucapkan. Dia sudah bisa berbicara kembali, bukan karena ritual yang macam-macam, bukan karena pengobatan medis, tapi keinginannya untuk berterima kasih pada Bajrangi, orang asing yang baik hati, yang peduli dan memastikan Syahidah kembali ke orang tuanya lagi. Dengan mengutamakan kejujuran dan keyakinannya, walaupun harus dipukuli, dia berhasil menuntaskan niatnya untuk mengantarkan anak yang terpisah dari orang tuanya.